Aceh Utara berhasil mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal, yang dimana ini adalah kegiatan patroli yang diawali dengan adanya informasi dari masyarakat, ya, informasi dari masyarakat bahwasanya kedua tersangka ini sering melakukan, ya, mungkin semacam menembak ya ke arah kolam, sehingga masyarakat menjadi resah. Oleh karena itu masyarakat tersebut memberikan informasi kepada kita bahwasanya 2 orang ini telah melakukan aktivitasnya sering kali, ya, sehingga masyarakat menjadi takut dan resah. Jadi dari hasil pengembangan kami didapati bahwasanya benar, ya, kami pun juga melakukan penyergapan pada saat itu kedua tersangka ini sedang mengendarai sepeda motor, ya. Kemudian kita langsung melakukan penyergapan dan kita melakukan kewenangan kami berupa melakukan penggeledahan. Ya, dari hasil penggeledahan tersebut maka ditemukanlah senjata api ini, ya. Ini jenis rakitan, ya. Namun tinggal ada 1 amunisi yang masih aktif. Awalnya ada 4, nah di sini 3-nya sudah ditembakkan ke kolam, ya. Ini masih ada 1 peluru aktif yang masih berada dalam magazin dari senjata ini. Kemudian dari hasil pengembangan juga kami melakukan penggeledahan, maka ditemukanlah 1 airsoft gun lagi yang disimpan dalam rumah tersangka, ya, dan beserta ada kunci T, ya, kunci T yang biasanya digunakan oleh para pelaku kejahatan curanmor untuk melakukan pencurian. Dari hasil pengembangan tersebut, ya, didapati ada 5 kendaraan bermotor yang memang tidak ada atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kepemilikannya, ya. Namun setelah kami cek dan kami berdasarkan data kami, yang kejadian tersebut tidak dilakukan di Wilkum Polres Aceh Utara. Jadi nanti kami akan memberikan nomor mesin dan nomor rangkanya. Kami berharap rekan-rekan dari media bisa melakukan penyebaran ini sehingga pemilik sahnya bisa dapat datang ke kantor dengan membawa surat-surat tanda kepemilikan. Dan ini gratis kita akan memberikan kepada masyarakat yang berhak. Demikian. Untuk pasal persangkaannya sendiri kami menerapkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata api dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun penjara. Apakah ini ada kaitannya dengan teror pemilu? Oh, untuk sementara Pak, ini masih dalam ranah kejahatan kriminal biasa, dan memang untuk senjatanya ini kita melakukan penyelidikan, ya. Kita akan melakukan pengembangan, ya, gunanya juga untuk mengamankan situasi pemilu sesuai dengan moto kami Hari Bayangkara 77 ini, menciptakan pemilu yang kondusif, sehingga kami akan terus melakukan patroli-patroli yang ditingkatkan, ya, agar pemilu kita khususnya di wilayah Aceh Utara ini aman dan terkendali. Ya. Menurut pengakuan tersangka nih, barang bukti ini diperoleh senjata api ini dari mana, Bang? Kalau dari pengakuan tersangka, dia membeli sendiri, namun ini mungkin milik dari almarhum, ya, almarhum Abu Razak, ya. Ada satu pelaku kriminal bersenjata Aceh yang pada saat itu ada kejadiannya di Biren. Jadi ini milik almarhum Abu Razak, dan ini memang masih miliknya dia, dan akan rencananya akan dibuat seperti ini juga rakitan, ya. Begini itu. Oke, itu kenapa bisa ada senjata Abu Razak? Apa ini anak anggotanya atau gimana? Ya, ini yang sedang kita kembangkan karena memang ini berdasarkan pengakuannya, Kak. Jadi memang tersangka SB, ya, mungkin dulunya mungkin dekat dengan almarhum tersebut. Jadi dia meminta senjata tersebut untuk menakut-nakuti masyarakat. Itu pengakuannya dari tersangka SB, seperti itu.